Ini yang akan terjadi jika meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sejak Petronas dibina, tujuannya adalah untuk eksplor tentang dunia ONG ya, dan mempelajari daripada yang terbaik untuk mencipta ekosistem yang senantiasa berkembang. Dari segi eksplorasi minyak, pembangunan teknologi, pelaburan luar, semuanya tidak akan berlaku jika Petronas tidak membina ahli-ahli yang pakar dalam semua bidang. Petronas sudah mencipta puluhan ribu engineer, spesialis, technical expert, saintis, pemimpin dan ahli perniagaan yang profesional untuk sama-sama membangunkan dan memajukan syarikat ini selama berpuluh-puluh tahun. Tidak ada campur tangan politik secara langsung dalam urusan Petronas, tetapi Petronas harus berkembang untuk memberikan dividen keuntungan kepada kerajaan Malaysia setiap tahun. Ini guys, harus wajib dicontoh dengan Pertamini. Harus itu. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini guys ya. Karena memang ada yang request dari ruang komentar dan juga Instagram terkait dengan video ini. Oke, dari tajuknya dah sangat jelas guys ya. Video ini berasal dari channel Indonesia. Relax, tenang. Di sini channel ini tidak memburuk-burukan, tetapi lebih mengulas macam mana, bagaimana awal mulanya Mercedes memilih Petronas dibanding perusahaan minyak besar lainnya, seperti mungkin Shell, Mobil, atau BP, atau Pertamini, guys. Itu geng ya. Kita akan coba untuk menelusuri sejarahnya bagaimana perjalanan Petronas dari perusahaan minyak nasional Malaysia menjadi mitra teknologi kunci bagi tim F1 Mercedes. Oke, geng. Ya, tanpa masa kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Oke geng, tanpa mengasa kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa satu video dari Room 49 ya. Kok bisa Petronas jadi sponsor Mercedes F1? Kita lihat. Kok bisa Petronas yang merupakan perusahaan minyak nasional Malaysia sampai jadi sponsor salah satu tim terbaik di Formula One? Bahkan nama timnya pun ada Petronasnya. Ya, Mercedes AMG Petronas. Jadi dulu setiap Lewis Hamilton menang balapan, yang ikut terbawa bukan cuma nama Mercedes, tapi juga nama Petronas. Padahal usia perusahaan ini masih tergolong muda, bahkan lebih muda daripada Pertamina. Wih, kita lihat di sini, geng. Didirikan Petronas ya, didirikan 17 Agustus 1974. Usianya sekarang ya 51 tahun, guys. Ya. Dan sementara Pertamini Agustus 1968, artinya lebih tua 6 atau 7 tahun lah guys dari Petronas. Alamak. Oke, ini aku baru tahu geng. Oke, kita coba lanjut lagi. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan sampai bisa mendapat kepercayaan sebesar itu? Dan kenapa Mercedes memilih Petronas dibanding perusahaan minyak lain seperti Shell, Mobil, atau BP? Yuk kita bahas di Room 49. Oke. Chapter 1. Wow, betul geng. Ternyata lahir dari krisis guys. Oke, menarik nih. Ini semua dimulai pada awal 70-an di Malaysia. Ya,
negara tetangga kita. Di era itu mereka masih belum punya perusahaan minyak kayak kita. Padahal mereka punya cadangan minyak yang lumayan besar. Industri minyak Malaysia didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Mereka memang menemukan, mengebor, dan memproduksi minyak di Malaysia. Namun, pemerintah Malaysia merasa mereka hanya mendapatkan sebagian kecil dari nilai ekonominya. Di saat yang sama, dunia sedang mengalami krisis minyak 1973. Harga minyak melonjak drastis, dan banyak negara mulai sadar bahwa minyak bukan sekedar komoditas, melainkan aset strategis yang bisa menentukan masa depan ekonomi sebuah negara. Salah satu negara itu adalah Malaysia. Mereka mengambil langkah besar. Pada tahun 1974, pemerintah mendirikan Petronas melalui Petroleum Development Act. Perusahaan ini diberi hak eksklusif untuk mengelola seluruh sumber daya minyak dan gas di Malaysia. Artinya, kalau ada perusahaan yang ingin mengambil minyak di Malaysia, mereka harus bekerja sama dengan Petronas. Keputusan itu mengubah segalanya. Petronas bukan cuma jadi perusahaan minyak biasa. Mereka menguasai seluruh rantai bisnis, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga penjualan. Keuntungan yang didapat pun terus diputar kembali untuk memperbesar perusahaan. Petronas mulai berekspansi ke bisnis lain, mulai dari gas alam, petrokimia, hingga pelumas. Lalu, mereka mulai mencari ladang minyak di berbagai belahan dunia. Perlahan, perusahaan yang tadinya cuma mengelola minyak Malaysia berubah menjadi perusahaan energi global. Dan disinilah masalahnya. Sekarang yang mereka hadapi bukan hanya perusahaan asing yang datang ke Malaysia, tapi perusahaan global yang jelas lebih populer dan terpercaya. Makanya, untuk melawannya, mereka butuh reputasi global, dan F1 adalah solusi yang dipilih. Ini canggih sih guys, ya, sangat bijak dan smart guys, ya kan? Langkah-langkah yang diambil Petronas itu guys, awalnya dari krisis, justru malah semakin boleh berkembang dan tidak hanya menggali tetapi mengolah minyak juga, geng. Itu yang mantap ya. Oke. Kita lanjut lagi, guys. Makanya, untuk melawannya, mereka butuh reputasi global dan F1 adalah solusi yang dipilih. Oke. Chapter 2, masuk dunia F1. Nah, ini ya. Awal mulanya ini guys ya, kenapa Petronas sampai begitu terkenal di seluruh dunia, geng ya? Siapa yang tak kenal F1? Kalau orang udah kenal F1 pasti kenal dengan Petronas. Itu udah pasti guys ya. Strategi yang benar-benar sangat-sangat brilian sekali, geng. Oke, kita lanjut lagi guys. Buat Petronas, masuk ke F1 bukan cuma sekedar gengsi. Ya. Ini adalah strategi bisnis yang sudah mereka pikirkan dengan matang. Bagi mereka, F1 bukan cuma olahraga. Ini adalah panggung global sekaligus laboratorium teknologi. Tempat di mana mereka bisa membangun nama, sekaligus menguji produk-produknya di kondisi yang paling ekstrim. Di F1, setiap komponen mobil dipaksa bekerja di batas maksimalnya. Mesin bisa berputar hingga belasan ribu RPM. Suhu mesin bisa mencapai ratusan derajat. Dan dalam satu balapan, setiap tetes bahan bakar maupun pelumas harus bekerja seefisien mungkin. Kalau sebuah oli mampu bertahan di kondisi seperti itu, tentu akan jauh lebih mudah meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual untuk mobil harian juga punya kualitas tinggi. Akhirnya pada tahun 1995, Petronas resmi masuk ke F1 sebagai sponsor utama sekaligus technical partner tim Sauber F1. Banyak yang mengira tugas mereka hanya menempelkan logo di mobil, padahal kenyataannya jauh lebih dari itu. Petronas mulai mengembangkan bahan bakar dan pelumas khusus untuk mobil F1. Para insinyurnya bekerja bersama tim balap untuk menganalisis performa cairan di dalam mesin, mencari formulasi yang mampu mengurangi gesekan sekecil mungkin, menjaga suhu tetap stabil, dan meningkatkan efisiensi mesin. Setiap akhir pekan, balapan berubah menjadi sesi riset. Data yang dikumpulkan dari sirkuit kemudian dibawa kembali ke laboratorium.
untuk mengembangkan produk-produk yang nantinya dijual ke masyarakat. Jadi ketika kita melihat mobil F1 melaju lebih dari 300 km per jam, yang sedang diuji bukan cuma kemampuan pembalap atau mesin, tapi juga teknologi di balik bahan bakar dan pelumas buatan Petronas. Ya, meskipun pada akhirnya selama 15 tahun bareng Sauber, mereka nggak pernah memperoleh gelar juara, pengalaman dan data yang berhasil mereka kumpulkan terbukti bisa menciptakan teknologi pelumas berperforma tinggi. Gak cuma itu, karena kerjasama itu, nama mereka di kancah industri F1 juga mulai diperhitungkan. Hal inilah yang jadi salah satu faktor mereka dilirik salah satu tim paling sukses di F1 era sekarang. Ya, klub itu adalah Mercedes. Lalu gimana ceritanya sampai mereka berdua bisa menjalin hubungan dan awet selama 16 tahun kemudian? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Oke, ini menarik guys ya. Jadi ada sebuah istilah pepatah yang mengatakan sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Ya, itu guys. Jadi tidak hanya sebatas kerja sama saja, tapi riset. Ya, itu yang membuat akhirnya Petronas semakin lebih bersinar dan boleh melahirkan cairan ya, oli engine yang sesuai dengan engine oleh kereta balap tersebut guys ya. Itu oke. Dan soalnya apa yang bikin Mercedes yakin ya kan, karena kerjasamanya tidak hanya setahun 2 tahun guys, cukup lama ini ya kan. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Nah ini chapter 3 Mercedes Petronas F1 Team. Tahun 2009, Mercedes membeli tim F1 Brown GP dan mulai merencanakan kebangkitannya. Dengan modal tak terbatas, mereka bebas merangkai tim dengan orang-orang terbaik. Bayangin, di awal kemunculannya, Mercedes langsung hire salah satu pembalap terbaik di F1, Michael Schumacher. Mereka juga hire pembalap muda potensial Nico Rosberg. Dan 3 tahun setelahnya, mereka merekrut pembalap F1 dengan branding terbaik, yaitu Lewis Hamilton. Tapi ada satu yang janggal. Saat mereka membutuhkan partner teknis untuk mengembangkan mobil mereka, yang dipilih adalah Petronas. Ya, kenapa nggak Shell, Mobil, atau Castrol sekalian? Dan jawabannya nggak sesimpel karena Petronas nawarin duit yang lebih banyak daripada yang lain. Nyatanya, ada banyak faktor yang somehow bikin Petronas jadi cocok banget sama Mercedes. Jadi ceritanya, di tahun 2009 kerjasama Petronas dan Sauber berakhir. Petronas nggak mau langsung perpanjang kontrak bareng Sauber lagi. Mereka pengen explore ke yang lain juga. Dan secara nggak sengaja, di tahun itu Mercedes sedang merencanakan tim F1-nya. Dan mereka punya penawaran yang komplit untuk Petronas. Petronas gak cuma dapat space iklan di mobil dan baju pembalap. Mereka dilibatkan langsung dalam pengembangan mobil balapnya. Bahkan nama timnya pun ada Petronasnya. Kalau di bahasa F1, mereka nggak cuma jadi sponsor, tapi sekaligus jadi titel sponsor dan technical partner. Makanya nama timnya jadi Mercedes-AMG Petronas. Pertanyaannya sekarang, kenapa Mercedes bisa sebegitunya ke Petronas? Ya, jawabannya apalagi kalau bukan karena pengalaman 15 tahunnya bersama Sauber. Dari sini juga. Kita bisa belajar kalau kita nggak perlu maksain langsung jadi yang terbaik. Hadir, berani mengakui kesalahan dan belajar kadang punya nilai lebih. Dalam kerjasama ini, Petronas ikut mengembangkan berbagai cairan penting yang digunakan di mobil F1 Mercedes. Mulai dari bahan bakar, oli mesin, oli transmisi, cairan hidrolik, hingga berbagai fluida lain yang harus tetap bekerja sempurna meski mobil melaju lebih dari 300 km per jam. Setiap akhir pekan, para insinyur Petronas bahkan menganalisis sekitar 150 sampel fluida dari mobil Mercedes. Artinya, ketika Lewis Hamilton hingga George Russell memenangkan balapan, bukan cuma mesin Mercedes saja yang sedang bekerja, tapi juga teknologi yang dikembangkan bersama Petronas. Hasilnya luar biasa. Jadi mulainya era mesin hybrid tahun 2014, Mercedes menjelma menjadi tim paling dominan di F1. Mereka berhasil meraih 8 gelar konstruktor secara beruntun
dari 2014 hingga 2021. Sementara di kategori pembalap, Mercedes mengoleksi 7 gelar juara dunia lewat Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Bahkan hingga saat ini, mereka telah mengumpulkan lebih dari 115 kemenangan Grand Prix bersama Petronas. Tentu aja, semua prestasi itu bukan semata-mata karena Petronas. Keberhasilan Mercedes adalah hasil kerja ribuan orang, mulai dari para insinyur mesin, ahli aerodinamika, mekanik, strategi balapan, hingga para pembalapnya. Namun di balik semua itu, Petronas menjadi salah satu bagian penting yang memastikan mobil Mercedes bisa bekerja seefisien dan sekonsisten mungkin. Di sisi lain, Petronas juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nama mereka kini dikenal oleh jutaan penggemar F1 di seluruh dunia. Teknologi yang lahir di lintasan balap kemudian diterapkan ke produk-produk seperti Petronas Syntium, membuat klaim teknologi proven in Formula One bukan sekedar slogan pemasaran. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana Petronas bisa menjadi sponsor Mercedes? Jawabannya bukan karena mereka datang membawa cek terbesar, melainkan karena selama puluhan tahun mereka membangun kemampuan yang membuat Mercedes percaya bahwa Petronas bukan hanya sponsor, mereka adalah partner teknologi. Dan mungkin itulah alasan kenapa sampai hari ini, setelah lebih dari 16 tahun bekerja sama, nama Mercedes dan Petronas masih sulit dipisahkan. Betul guys. Kalau menurutmu nih, Pertamina bakal bisa nyusul nggak ya? Dan kalau bisa, apa yang harus dilakukan? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Satu ulasan yang cukup menarik dari Room 49, geng. Jadi Petronas ternyata tidak hanya menawarkan duit saja, guys ya. Tidak menawarkan kerjasama dengan uang saja, tetapi di situ ada package komplit, ya. Minyak, oil engine, oil transmisi, dan masih banyak lagi, guys. Siapa yang tidak bangga coba? Petronas telah mengharumkan nama Malaysia sampai di belahan dunia sepanjang tahun, ya. Bahkan ketika ada event musim Formula One, ya, dan masih banyak lagi, guys, ya. Itu guys, ya. Ini gila sih, gengnya. Aku sampai hanya boleh membayangkan, ya, bila ini Pertamina boleh dipajang, ya, di Formula One. Tapi itulah, geng, saya hanya boleh bermimpi, ya kan. Terkadang saya itu berpikiran, ini seandainya logo diganti bukan Petronas tapi Pertamina, itu macam mana, geng, ya kan. Betapa bangga saya sebagai orang Indonesia. Tapi itulah, guys, rasanya untuk menuju ke tahap itu boleh sih, tapi ya aku rasa agak lama, guys, ya. Itu dia. Aduh, luar biasa, geng, ulasan dari channel Room 49, geng, ya. Ini menarik, geng. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa komentar-komentar dari netizen, ya, terutama dari netizen Indonesia, guys. Ini menarik nih, geng, ya. Oke, ada juga campur nih, tidak hanya netizen Indonesia, netizen Malaysia juga ada nampaknya nih, geng. Sudah berpuluh tahun Petronas sudah menjadi penajam MotoGP dan Formula One. Udah berpuluh-puluh tahun. Berarti sebelumnya kenapa Mercedes mau mengganding Petronas? Karena sudah ada pengalaman lebih dari 15 tahun, geng. Ya kan? Itu Petronas bukan setakat itu saja, bahkan punya university internasional di Malaysia yang megah, biar betul, geng. Biar betul. University. Coba. Aku akan lihat, ya. Biar betul, guys. Ya. University internasional. Aku coba cari, ya. Petronas. Oke, ini coba dari AI, ya. University International Petronas. Yang dimaksud dengan University International Petronas adalah University Teknologi Petronas UTP. Kampus swasta terkemuka di ini terletak di Seri Iskandar, Perak, Malaysia, dan didirikan 10 Januari 1997 oleh perusahaan minyak nasional Malaysia, yaitu Petronas. UTP sangat terkenal dengan fokus kuat pada bidang teknik, sains, dan teknologi. Ternyata ada betul, guys. Lokasinya di Perak loh. Oke. Pilihan jurusan atau program studi yang tersedia, bla bla bla. Oke. Wow. Kerjasama global. Aktif dalam program pertukaran pelajar dan kolaborasi dengan berbagai
universitas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga, guys. Oke. Menarik. Macam mana, geng, bentuknya, geng? Oh, ini, geng, UTP ini ya. Universitas Teknologi Petronas, guys. Gile, ini aku baru tahu loh. Boleh ya kalau lain kali next time kita coba untuk review ya, macam mana suasana kampus ya, suasana universitinya itu macam mana, geng. Ini sih luar biasa, guys ya. Oke. Ayo Indonesia, beli lebih banyak produk-produk Malaysia. Beda perusahaan isinya koruptor dengan tidak ada koruptor. Nah, itu, geng, ya. Itu salah satu masalah untuk Pertamini, geng, ya. Petinggi Petronas bukan dari ahli politik. Petinggi Petronas semuanya dari orang-orang profesional yang ada pengalaman. Selagi Pertamini ada ahli politik yang masuk ikut campur, sampai bila-bila tidak akan maju. Wih, betul juga, geng, ya. Betul juga. Jadi memang harus diisi dengan orang-orang yang berpengalaman, yang profesional, bukannya ahli politik dimasukkan ke dalam. Kurang sesuai, guys, ya. Hanya Indonesia saja yang menolak Petronas dan lebih suka minyak kotor. Pertamini tahu kalau Petronas masuk Indonesia, Pertamini bakal susah karena bisa jauh kualitas minyak Petronas dan Pertamini. Hasut rakyat ramai-ramai dan demo depan Petronas dan paksa tutup Petronas. Mudah dihasut untuk membenci, itulah level rakyat. Aku harap tidak ada lagi cobaan untuk masuk pasaran Indonesia lagi. Cukup apa yang Petronas sudah lalui sebelum ini. Negara lain terbuka menerima. Iya juga, geng. Negara-negara lain terbuka loh dengan adanya Petronas, iya kan? Jujur nih, geng, kalau kalian mengikuti berita Indonesia, geng, ya, ketika minyak naik, apa-apa naik ya, terutama minyak nih, geng, ya. Ramai pengendara motosikal dan kereta itu belinya tidak di Pertamini, geng. Belinya di Shell, mobil, ya kan? Mau cari Petronas susah, tak ada pula. Itu dia, guys. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, geng, satu komentar lagi sebelum saya closing video ini, guys, ya. Nah, ini komentar yang menarik, ya. Ini yang akan terjadi jika meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sejak Petronas dibina, tujuannya adalah untuk eksplor tentang dunia ONG, ya, dan mempelajari daripada yang terbaik untuk mencipta ekosistem yang senantiasa berkembang. Dari segi eksplorasi minyak, pembangunan teknologi, pelaburan luar, semuanya tidak akan berlaku jika Petronas tidak membina ahli-ahli yang pakar dalam semua bidang. Petronas sudah mencipta puluhan ribu engineer, spesialis, technical expert, saintis, pemimpin, dan ahli perniagaan yang profesional untuk sama-sama membangunkan dan memajukan syarikat ini selama berpuluh-puluh tahun. Tidak ada campur tangan politik secara langsung dalam urusan Petronas, tetapi Petronas harus berkembang untuk memberikan dividen keuntungan kepada kerajaan Malaysia setiap tahun. Ini, guys, harus wajib dicontoh dengan Pertamini. Harus itu, ya. Karena ya sekarang kita lihat aja, geng, ya, macam mana berita yang beredar, macam mana berita yang trending, yang tular, kan. Bagaimana rasuah yang ada di dalam Pertamini itu kan sampai berapa triliun, berapa miliar itu, jadi memang patutlah kalau banyak sekali video-video Petronas sudah melangkah lebih jauh dengan Pertamini. Itu tidak salah karena realitinya, faktanya memang seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. So, guys, ya, macam mana, geng, boleh komenlah di kolom komentar, dan semoga video ini boleh buka minda pemerintah atau kerajaan Indonesia lah, guys, ya. Oke, geng, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys. Thank you sudah nonton, dan ya, minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilang kata-kata baik di awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim linknya di Instagram. Nah, di sini, geng. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.